Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama lengkap saya Shirley Melianti Tanaem, nama panggilan Shirley. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Kita semua pasti sudah tahu virus corona itu apa. Virus corona itu adalah virus yang sangat berbahaya bagi manusia, bagi kita sebagai manusia. Nah, virus ini ditemukan di Cina pada 2 tahun yang lalu. Makanya dinamakan COVID-19 karena dia ditemukan pada tahun 2019. Nah, virus ini adalah penyakit yang mengular dari satu ke yang lain. Jadi virus ini bentuknya sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus dengan bantuan mikroskop. Nah, di sini saya tahu bahwa pasti kita bertanya bahwa bagaimana virus itu menyerang tubuh kita. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan untuk kita semua. Kita sudah tahu bagaimana virus corona sudah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Nah, mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya bagaimana virus ini menyerang tubuh kita. Nah, mengapa sih virus ini mematikan? Pertanyaan yang kedua itu pasti kita bertanya bahwa mengapa virus ini mematikan. Nah, semua dimulai dari ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan, batuk, bersin dari orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita menyentuh benda yang sudah terkena percikannya atau tidak cuci tangan. Nah, kita lihat pada gambar tersebut yang 2 orang ini lagi bercerita, tetapi mereka tidak tahu temannya di sebelah terkena atau terinfeksi COVID-19. Nah, setelah temannya ini bersin, temannya sebelah dia terkena virus itu. Nah, jadi si virus ini masuk melalui saluran pernapasan. Kita semua tahu bahwa virus ini masuk melalui saluran pernapasan seperti gambar yang ada yang sudah saya tampilkan. Kita semua tahu bahwa virus ini masuk melalui saluran pernapasan. Makanya kita semua memakai masker. Nah, virus ini masuk melalui saluran pernapasan dan bergerak terus menuju saluran utamanya. Dia akan bergerak dan menuju ke paru-paru. Nah, disitulah virus mulai bekerja. Dia mulai bekerja. Pertama-tama paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lainnya. Nah, yang selnya kaya akan protein. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus adalah perampok, maka ACE2 itu adalah rumah kita. Begitu virus sudah menempel perlahan-lahan, tapi pasti virus ini akan mendorong masuk di dalam sel kita. Silahkan lihat pada gambar tersebut yang sudah saya tampilkan. Nah, begitu berhasil masuk ke dalam tubuh kita, barulah aksi sebenarnya dimulai. Nah, di fase ini tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun mulai terbebas. Nah, dia akan menghacker sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita. Nah, biar dia tidak menyerang virusnya dan sekaligus membuat inti sel jadi
memproduksi cikal bakal virus corona baru. Nah, sel yang sudah terinfeksi ini selanjutnya akan berprogram untuk membunuh diri dan melepaskan sejuta virus corona yang siap menginfeksi dan menghajar sel-sel sehat lainnya. Jadi ketika virus sudah masuk sampai dalam tubuh kita, maksudnya ketika virus sudah masuk sampai di dalam paru-paru kita, dia akan mulai bekerja dan menyerang organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, awalnya mungkin virus yang masuk ke tubuh kita hanya sedikit, tetapi dalam hitungan hari saja yang kita tahu atau kita dengar akan ada jutaan atau sampai miliar virus corona baru. Jadi ketika virus yang masuk, ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ketika virus corona ini sudah penuh dalam paru-parunya, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Jadi seperti itu. Nah, di sini virus corona menjadi penipu ulang yang bisa membatalkan sistem imun kita yang tadinya kuat menjadi lemah. Nah, mereka bikin sistem imun kita menyerang kembali sel-sel sehat kita. Mereka tidak tahu mana kawan dan mana lawannya. Jadi, perlahan-lahannya menjadi senjata makan tuan. Istilahnya seperti itu. Jadi mereka mulai menyerang satu sama lain. Jadi mereka tidak mengenal kawan yang mana, lawan yang mana. Jadi di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, buat sebagian besar kasus kejadian ini tidak berlangsung lama, karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau sudah lemah begitu, efeknya bisa parah. Dan kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat yang sudah tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Malahan membuat kasus yang kritis. Jadi bakteri ini tidak berhenti. Mereka akan masuk ke aliran darah dan menyerang seluruh tubuh. Kalau sudah menyerang seluruh tubuh kita, maka kita akan susah bernapas. Jadi kita bernapas saja susah. Jadi kita harus jaga jarak dengan orang yang positif corona atau terinfeksi corona, positif corona. Jadi kita harus jaga kesehatan, selalu keluar rumah itu pakai masker. Nah, dalam penjelasan tadi, ketika kita terinfeksi virus corona, maka pasti ada gejalanya dan cara mencegahnya. Nah, di sini ketika kita terkena corona atau terinfeksi corona, maka ada beberapa gejala gejala yang muncul pada saat kita terinfeksi COVID-19. Nah, gejalanya itu adalah yang pertama sakit tenggorokan kita gatal dan sakit. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa
ketika tenggorokan kita sakit atau gatal, belum tentu itu adalah itu kita terinfeksi COVID-19, karena kita semua tahu bahwa dari dulu sebelum kita mendengar penyakit virus corona ini keluar, kita selalu batuk pilek, kita selalu sakit tenggorokan, tetapi itu bukan corona. Nah, gejala yang berikut itu adalah sakit kepala. Gejala terinfeksi COVID-19 itu, yang kedua itu adalah sakit kepala. Nah, itu adalah sakit kepala itu mungkin pusing-pusing seperti itu ya, pusing-pusing. Jadi itu kita tahu bahwa itu adalah kita terinfeksi COVID-19. Tetapi ada juga yang kepala sakit, tetapi itu bukan karena terinfeksi COVID-19. Yang ketiga adalah susah bernapas. Nah, terinfeksi COVID-19 itu juga adalah salah satu penyakit, yaitu susah bernapas. Itu bernapas setengah mati ya, napas kita sesak dan kita susah untuk bernapas. Tetapi ada juga yang susah bernapas itu bukan karena terinfeksi COVID-19 ya. Yang berikut adalah bersin dan batuk. Bersin dan batuk juga itu belum tentu terinfeksi COVID-19. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa dulu kita sering-sering bersin, batuk pilek itu karena debu, bukan karena COVID-19. Jadi kita harus hati-hati dalam memahami hal tersebut. Yang berikut itu adalah cara mencegah COVID-19. Nah, kalau ada gejala itu, berarti ada juga cara mencegah COVID-19. Nah, cara mencegahnya adalah kita harus menghindari area berasap atau merokok, segera minum obat jika muncul gejala. Jadi kita harus sering-sering mencuci tangan ya, karena kalau kita mencuci tangan itu, virus yang terkena di dalam tangan kita akan mati. Setelah terkena sabun, dia akan mati. Yang berikut adalah ketika bersin atau batuk, harus tutup mulut dengan siku bagian dalam. Menurut kesehatan, ketika kita bersin itu harus tutup mulut pakai siku bagian dalam agar virus tidak terkena ke orang lain. Yang berikut adalah hindari kontak langsung dengan orang lain. Jadi kita jangan sering-sering bertemu dengan keluarga atau bertemu dengan siapa saja. Tidak boleh berdekatan dengan siapa saja, karena kita tidak tahu dia terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi kita harus berhati-hati, selalu jaga jarak. Dan kita harus ingat, pakai masker itu penting. Pakai masker itu adalah salah satu pencegahan virus corona. Karena yang tadi saya sudah jelaskan bahwa
virus corona ini masuk melalui saluran pernapasan. Jadi ketika kita tidak pakai masker, virus yang kita menyentuh di benda, maka ketika kita raba, ketika kita sentuh muka kita, maka virus ini akan masuk melalui saluran pernapasan kita dan dia akan terus ke dalam paru-paru kita. Nah, mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kalau ada yang tidak paham tentang penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam.